sebisa mungkin seobjektifnya pokoknya. Jadi dalam matematika tidak ada retorika pembenaran yang adalah benar atau salah, yang ada hitam atau putih. Jadi di situ kita dilatih untuk bisa benar-benar mencari sebuah jawaban dari pertanyaan dengan secara pasti. Jadi tidak ada gray area, tidak ada yo bener yo ora yo bener ya. Lanjutkan. Ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, ilmu pengetahuan yang lainnya itu hanya turunan dari membaca, dari menulis, dari berhitung, turunan itu semua. Jadi dasarnya ilmu adalah 3 itu. Terus saya mencari referensi, orang Indonesia itu sebenarnya mau dibentuk seperti apa tuh? Saya ingat pelajaran ketika SD, orang Indonesia yang seutuhnya adalah orang-orang yang percaya dan mengikuti asas-asas Pancasila dan butir-butirnya. Ya. Saya baca tuh, ketika saya waktu SD saya ingat butir Pancasila ada 36. Kemudian saya konfirmasi di internet, kok ada 45 sekarang. Terus lah saya lihat aja yang banyak. 45. Saya baca satu demi satu. 90% dari isi butir Pancasila adalah sikap. Gimana kamu harus peduli sama orang lain, lebih mementingkan kepentingan kelompok daripada dirimu sendiri, sikap menyayangi orang lain. Nah, sikap, semua isinya sikap. Dan ketika saya ingat dari SD tidak ada pelajaran tentang sikap. Adanya adalah pelajaran wacana tentang sikap. Kita membaca buku PPKN, buku PMP kalau zaman saya SD. Kalau ada orang jatuh ditolong, kalau ada orang kemalingan dikejar dikebuki, ya enggak begitu sih, enggak dikebuki. Tapi intinya di situ ada wacana-wacana tentang sikap yang harus dilakukan ketika kamu menghadapi sesuatu. Tapi itu wacana, kita tidak mengalami, kita tidak dihadapkan pada situasi itu adalah wacana. Dan tesnya juga pilihan ganda. Sikap kok pilihan ganda gitu. Jadi pengalaman SD pelajaran tentang PMP itu adalah mencocokkan apa yang ada dalam buku pada pilihan-pilihan ganda tersebut. Jadi tentang sikap nomor berapa, yang penting apalnya. Kalau kita tanya tentang sikap yang baik dan benar seperti apa, saya yakin 99% orang Indonesia tahu yang baik itu seperti apa, tapi belum tentu melakukan. Terus pertanyaan saya kemudian, kenapa tidak melakukan? Apa yang harus diikuti? Kemudian keluar wacana hati nurani. Bukan gak ada hubungan sama itu ya, sama Hanura. Ikuti itu yang namanya hati nurani, hati kecil itu ikuti. Ini juga kata-kata abstrak ini, hati nurani ini. Apa ini hati nurani itu sebenarnya, dari mana ini? Orang bilang hati nurani yang baik, yang benar ya. Nanti dulu, kalau Anda hiduplah ada lingkungan yang benar, Anda ditunjukkan mana yang benar, mana yang salah, Anda diberi contoh mana yang benar, mana yang salah, gampang Anda menunjukkan. Kalau misalnya Anda hidup di jalanan, mencuri itu hati nurani belum tentu bilang salah. Ini demi perut, lapar ini. Hati nurani saya bilang benar. Terus ini hati nurani apa sih sebenarnya? Datangnya dari mana asalnya? Kemudian saya mencari lagi. Saya turut terus itu tadi pertanyaannya. Ini hati nurani itu katanya sebuah bisikan, sebuah inisiatif. Dan semua inisiatif itu pasti datangnya dari otak. Kesadaran. Saya cari otak tuh gimana cara kerjanya. Agak panjang nggak apa-apa ya? Lanjutkan. Oke, saya pelajari otak itu seperti apa. Terus sekarang kemudian saya tahu sedikit cara kerja tentang otak. Kita tahu otak adalah gabungan dari saraf-saraf yang disebut neuron-neuron, kemudian ada pusat saraf yang disebut dendrit, kemudian di mana dia sambungin satu sama yang lain. Ketika dia sering dipakai sambungan itu, dia tumbuh yang namanya mielin, sehingga percepatan informasi dari dendrit ke dendrit menjadi lebih cepat. Nah, intinya apa yang kita pikirkan, apa yang sering kita lakukan akan semakin cepat terproses oleh otak manusia, sehingga dia bisa berjalan, kita sampai pada sebuah kesimpulan tanpa harus berpikir.
Kalau kita pertama kali macul, kita pasti berpikir iki dawane sepiro men pas, nggak pas-pas. Tapi setelah kita melakukan 1000 kali, kita langsung tahu tanpa harus berpikir. Kita sambil ngobrol, sambil ngerokok, sambil ngerasani presiden bisa macul. Itu karena otaknya sering dipakai sehingga myelin tadi terbentuk, sehingga cepat itu tadi informasi dari dendrit ke dendrit yang lain. Terus saya teliti lagi, ini gimana perkembangan myelin ini? Ternyata dalam otak itu ada lapisan luar yang bernamanya gray area, itu dimana pembentukan myelin berdasarkan gray matter namanya, yang berdasarkan substansi itu sebuah liquid yang namanya gray matter. Di otak ada namanya gray matter dan white matter. Itu ketika kita masih kecil belum terbentuk itu yang namanya myelin. Semakin kita dewasa, myelin itu akan semakin terbentuk. Dan di sini titik poin pentingnya. Ketika myelin itu sudah terbentuk, dia tidak bisa dibentuk lagi. Jadi betapa pentingnya ketika kita tumbuh dari kecil sampai dewasa itu, karena apa yang kita pelajari ketika kecil nggak bisa dirubah ketika kita besar. Naluri kita akan mengikuti apa yang kita pelajari ketika kecil. Kata hati kita akan mengikuti apa yang kita alami ketika kecil. Itu sumber kata hati ternyata. Itu sumber naluri ternyata. Terus kalau kita urut lebih lanjut, jadi siapa yang bertanggung jawab terhadap pembentukan hati nurani dan naluri ini? Lingkungan, pendidikan, orang tua, ternyata semuanya. Jadi saya sekarang punya perhatian yang sangat-sangat besar terhadap pembentukan seorang anak itu, pembentukan seorang manusia dari kecil menjadi dewasa. Karena hal-hal yang sangat kecil bisa berpengaruh kepada dia ketika besar. Saya kasih contoh. Ada tulisan di jalan, ada tulisannya, jangan SMS sambil nyetir mobil, membahayakan keselamatan Anda. Saya beri alternatif, jangan SMS sambil menyetir mobil karena membahayakan keselamatan orang lain. Anda tahu bedanya? Itu sebenarnya sebuah instruksi yang sama aja. Kamu jangan SMS sambil nyetir karena bahaya, pokoknya entah untuk orang lain, entah untuk Anda. Sebab untuk orang dewasa kita bisa memahami itu. Tapi kalau anak kecil membaca itu, dia akan terbawa, yang pertama difikirkan adalah Anda dan bukan orang lain. Kalau kalimatnya adalah akan membahayakan keselamatan orang lain, anak kecil itu akan punya naluri di mana dia memikirkan orang lain sebelum memikirkan Anda sendiri. Itu pentingnya bahasa